بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخوة في الله رحمكم الله Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala kemudahan. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di dalam tafsirnya beliau menyebutkan tentang penjelasan Alhamdulillah. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mewajibkan kita untuk menjalankan ketaatan, untuk melaksanakan ibadah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk melaksanakan perkara-perkara yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan. Dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kehidupan yang layak dengan tanpa pamrih. Dan alhamdulillah pula terlaksananya program kajian online sunnah ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kemudahan-kemudahan tersebut dari antum-antum sekalian. Jazakumullahu khairan. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa kita bacakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwah fillah rahimakumullah. Insyaallah pertemuan kali ini akan kita sampaikan tausiah yang judulnya 3 pelajaran agung dari mutiara hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Umamah dalam kitab Sahih At-Targhib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun kulluhum dhaminun 'ala Allah. In 'asha ruziqa wa kufiya wa in mata adkhalahu Allahul jannah." Ada, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 orang yang kesemuanya itu berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya mereka hidup di dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cukupkan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada mereka rezeki. Allah cukupkan, maknanya Allah jadikan hatinya hati yang selalu mensyukuri dalam setiap keadaan, hati yang ridha tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan segala keadaan kepadanya, hati yang qanaah. Kemudian kalau seandainya dia meninggal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masukkan ia ke dalam surga. Kalau seandainya hidup di dunia, Allah cukupkan rezekinya, dan kalau seandainya meninggal, Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan ke dalam surga. Siapa mereka yang bertiga itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu yang pertama, man dakhala baitahu fasallam. Orang yang masuk ke rumahnya kemudian ia mengucapkan salam. Masya Allah. Orang ini adalah orang yang berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya hidup di dunia, maka Allah cukupkan. Kalau seandainya meninggal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan ia ke dalam surga. Masuk rumah dengan mengucapkan salam. Dan ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nur ayat 61. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum." Kalau seandainya kalian masuk rumah, maka ucapkan salam kepada diri kalian. Maka kalau seandainya kita masuk rumah, maka hendaknya kita mengucapkan salam.
Assalamualaikum atau Assalamualaikum warahmatullah atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya kita masuk rumah dengan tanpa penghuninya dan rumah itu adalah rumah kita sendiri, maka Rasulullah SAW mengajarkan dalam hadis yang terdapat dalam kitab Adabul Mufrad yang diriwayatkan oleh Bukhari. Rasulullah mengajarkan lafaznya assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Selamat sejahtera kepada kami dan kepada hamba-hambanya yang saleh. Mengucapkan salam. Dan ini merupakan di antara sunnah Rasulullah SAW yang sudah mulai tertinggal dan pudar. Orang-orang sudah pada asing untuk mendengarkan salam ketika masuk rumah atau ketika berpapasan di jalan. Padahal Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan salam. Seperti di dalam hadis dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dalam kitab Subulus Salam. Rasulullah SAW bersabda, haqqul muslim 'ala muslim sittun. Kewajiban seorang muslim kepada saudaranya muslim yang lain ada 6. Dan di antaranya idza laqitahu fasallim 'alaihi. Apabila berjumpa maka ucapkan salam. Rasulullah SAW mengajarkan kita kebaikan, subhanallah. Menganjurkan kita untuk mengucapkan doa kebaikan tatkala kita berpapasan dengan saudara kita yang lain. Selamat sejahtera bagi kalian. Doa kebaikan yang mana Rasulullah SAW bersabda, ala adullukum ala amalin idza fa'altumu tahabbtum. Mau enggak kalian saya tunjukkan satu amalan yang kalau seandainya kalian amalkan, maka kalian akan saling berkasih sayang. Maka Rasulullah menyebutkan afsyus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Maka ini merupakan pelajaran yang pertama kita ambil dari hadis ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan berupa kalau hidup Allah cukupkan rezekinya, kalau meninggal masuk surga, yaitu yang pertama bagi mereka yang masuk rumah dengan mengucapkan salam. Adapun yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man kharaja ilal masjid fahuwa dhaminun 'ala Allah. Orang yang masuk, orang yang keluar dari rumahnya menuju masjid untuk melaksanakan salat 5 waktu, maka orang ini berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Pada kesempatan yang sangat terbatas ini, kita tidak bisa menyebutkan puluhan hadis yang berbicara tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka yang keluar dari rumahnya semata-mata hanya untuk melaksanakan sholat 5 waktu dan tidak ada hajat yang lain untuk pergi ke masjid kecuali untuk menunaikan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadanya. Di antara hadis yang menyebutkan tentang kemuliaan tersebut, hadis yang datangnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat? Maukah kalian aku tunjukkan? Allahu akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menunjukkan kepada kita kebaikan. Maka merugilah orang-orang yang berpaling dari kekasih hati, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, manusia yang selalu membimbing kita ke dalam jalan kebaikan. Maukah kalian
Aku tunjukkan satu perkara yang kalau seandainya kalian lakukan akan terhapus dosa dan terangkat derajat. Salah satu di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kathratul khuta ila al-masajid, berbanyak langkah ke masjid. Maka orang yang berangkat ke masjid menunaikan ibadah salat 5 waktu, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, merupakan orang yang berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, ikhwah fillah rahimakumullah, man kharaja fi sabilillah fahuwa dhaminun Allah. Orang yang keluar di jalan Allah, maka ia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keterangan yang lain. Di hadis yang lain bahwa seseorang yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia dihitung oleh Allah sebagai fi sabilillah sampai ia pulang kembali ke rumahnya. Ikhwah fillah rahimakumullah, besar kiranya harapan dari lubuk hati ini untuk kita membuat saham akhirat. Tatkala kita mengajarkan kebaikan, kemudian kebaikan itu diamalkan oleh orang yang mendengarkan, maka kebaikan itu akan bercabang-cabang. Orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang mengamalkannya sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man dalla ala khairin ka ajri fa'ili. Orang-orang yang menunjukkan kebaikan maka seperti pelakunya. Mudah-mudahan ikhwah fillah rahimakumullah, kajian online sunnah ini memberikan manfaat kepada diri saya sendiri dan tentunya kepada seluruh kita yang mendengarkan dan seluruh kaum muslimin wal muslimat, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan bersama di surga kelak insyaallah. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.